Selamat datang di channel MPA Official. Hari ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan menginspirasi ke dalam kehidupan seorang tokoh PSHT yang memiliki dedikasi tinggi dalam menolong sesama dan menjalani kehidupan spiritual yang mendalam. Jelajahi bersama kami kisah luar biasa Raden Mas Imam Kusupangat, yang dikenal sebagai Pandito Wesi Kuning. Sebelum kita teruskan, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan ikuti perjalanan inspiratif lainnya. Kami telah mengunggah berbagai video bermanfaat yang mungkin Anda nikmati. Selamat menonton. Sebelum melihat jauh ke depan mengenai perkembangan persaudaraan setia hati Trate sekarang ini, kita ingatkan julukan Pandito Wesi Kuning. Siapakah Pandito Wesi Kuning itu? Ia dikenal seorang yang berdedikasi tinggi. Dalam kamus hidupnya tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan. Pola hidupnya sederhana, meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga yang bermartabat, penerus Trakusumo Rembesing Madu Amaratapa Wijiling Handanawari. Kiatnya, sepiro gedening sensoro yen tinompo amung dari cobo, dan kiat itu dihayatinya, dijabarkan dalam lagunya sampai akhir hayatnya. Ia teguh dalam pendiriannya, yakni mengabdi pada sesama, maka orang-orang pun memberi julukan, Pendito Wesi Kuning. Konon julukan ini mengacu pada warna wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan sekaligus keluhuran. Ketika ia ditanya, siapakah orang yang paling dicintainya di dunia ini, ia akan menjawab dengan tegas, Ibu. Dan ketika ia ditanya organisasi apakah yang paling ia cintai selama di dunia ini, maka ia pun akan mengatakan, Persaudaraan Setia Hati Trate. Dua jawaban di atas, pertanyaan yang mengacu pada kedalaman rasa itu, telah dibuktikan tidak hanya ucapan belaka tetapi dengan kerja nyata. Hampir sepanjang hidupnya waktu, tenaga, pikiran dan jiwanya dipersembahkan demi baktinya kepada keduanya itu. Yakni Ibu, seorang yang telah berjasa atas keberadaan di dunia ini, dan Persaudaraan Setia Hati Trate, sebuah organisasi tempat menemukan jati diri, sekaligus ajang dharma baktinya dalam rangka mengabdi kepada sesama. Dialah Raden Mas Imam Kusupangat, putra ketiga dari Pendawa V, yang lahir dari Garba, Raden Ayu Kusmiyatun dengan Raden Mas Ambar Kusensi. Masa kecil Mas Imam Kusupangat, dilalui dengan penuh suka dan duka. Ia seperti halnya saudara-saudara kandungnya, hidup dalam asuhan kedua orang tuanya, menempati tempat tinggal kakeknya di lingkungan Kabupaten Madiun. Menurut sumber, semasa kecilnya, beliau belum menunjukkan kelebihan yang cukup berarti. Di sekolahnya SD, yang sekarang SDN Indrakila Madiun, ia bukan tergolong siswa yang paling menonjol. Salah satu nilai lebih yang dimilikinya barangkali hanya karena keberaniannya. Selain ia sendiri sejak kecil sudah dikenal sebagai bocah yang jujur dan suka membela serta suka menolong teman-teman sepermainannya. Ketika berumur 13 tahun, semasa ia haus damba kasih dari ayahanda nasib berbicara lain. Raden Mas Ambar Kusensi atau Ayahanda tercinta dipanggil ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, tepatnya, pada tanggal 15 Maret tahun 1951, sewaktu ia masih duduk di kelas 5 SDN, Mas Imam Kusupangat kecil pun seperti tercerabut dari dunia kanak-kanaknya, sepeninggalnya orang yang dicintainya itu sempat menggetarkan jiwanya. Namun, kematian tetaplah kematian, tidak seorang pun mampu menolak kehadirannya. Begitu juga yang terjadi pada Raden Mas Ambar Kusensi. Hari-hari berikutnya, Mas Imam Kusupangat diasuh langsung oleh Ibunda Raden Ayu Kusmiyatun atau Ambar Kusmiyatun. Di waktu-waktu senggang, Ibunda seringkali mendongeng tentang pahlawan-pahlawan yang dikenalnya, dan tidak lupa memberi petua hidup. Berawal dari tata krama pergaulan, tata krama manembah atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sampai merambah pada pengertian budi luhur dan mesubrata. Benih luhur yang ditanamkan ibundanya itu, lambat laun ternyata mampu mengendap dan mengakar di dalam jiwa Mas Imam Supangat. Ia lebih akrab dengan panggilan Aryo. Perhatiannya terhadap nilai-nilai budi luhur kian mekar, bagaikan bunga Trate di tengah telaga. Semenjak kecil, beliau sudah menyukai laku tirakat, seperti puasa melek dan laku tirakat lainnya. Sejalan dengan itu, sikapnya mulai berubah. Ia mulai bisa membawa diri menempatkan perasaan serta menyadari keberadaannya. Gambaran seorang Aryo kecil, sebagai bocah ingusan, sedikit demi sedikit mulai ditinggalkannya. Rasa keingintahuan terhadap berbagai pengetahuan, terutama ilmu kanuragan dan kebatinan, yang menjadi idaman semenjak kecil, kian hari semakin membakar semangatnya.
Melecutkan jiwanya untuk segera menemukan jawabannya, barangkali terdorong oleh rasa keingintahuannya itulah, ketika umurnya berjalan 16 tahun Mas Imam Kusopangat mulai mewujudkan impiannya. Di sela-sela kesibukannya sebagai siswa di SMP 2 Madiun, ia mulai belajar pencaksilat di bawah Panji-Panji Persaudaraan Setia Hati Terate. Kebetulan yang melatih saat itu adalah Mas Irsyad Hadi Widakdo, seorang murid langsung Ki Hajar Harjo Utomo. Selang 5 tahun kemudian, pada tahun 1959, setelah tamat dari SMA Nasional Madiun, ia berhasil menyelesaikan pelajaran di Persaudaraan Setia Hati Terate, dan berhak menyandang gelar pendekar tingkat 1. Sebenarnya masih banyak kisah unik tentang beliau, namun karena keterbatasan kami, video kita akhiri sampai di sini. Nantikan update kisah Mas Imam Kusupangat di video selanjutnya. Jadi untuk mendapatkan update-nya lebih awal, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa, dan tetap jaga silaturahmi, jaga persaudaraan. SH Terate Jaya.